Empedokles berasal dari Akragas, yang berada di pesisir selatan Sisilia. Awalnya adalah seorang politisi berhalauan demokrat dan mengklaim dirinya sebagai dewa. Sebagian besar negara kota di Yunani mengalami pergulatan panjang tentang sistem demokrasi dan tirani. Kubu mana yang kemudian kalah bisa berakhir di pembungan. Apesnya, Empedokles pernah mengalami hal tersebut. Selepas itu, entah karena trauma atau mencari profesi lain, ia lebih memilih menjadi cendekiawan daripada seorang politisi yang mengalami pembuangan. Sebelum masa pembuangan, ia mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan politik, dan setelah mengalami pembuangan dan berawal dari itu pula, ia lebih meniti jalan sebagai seorang nabi. Nampaknya hal ini tidak terlepas dari masa mudanya yang menjadi pengikut agama Orpis. Berbeda dengan Pitagoras yang menautkan begitu erat jalinan pemikiran filsafat atau ilmu pengetahuan dengan landasan mistisnya, Empedokles tidak demikian. Pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dan agamanya harus secara terpisah. Pandangan agamanya condong ke arah Pythagorean. Salah satunya adalah keyakinan bahwa orang yang telah mengalami reinkarnasi berulang kali sebagai tahapan penyucian dosanya kelak jiwanya bisa menyatu dengan dewa. Kontribusi utama pemikirannya adalah bahwa udara merupakan unsur independen dan merupakan substansi tersendiri. Hal ini ia kemukakan berdasarkan observasi ketika kita membenamkan bejana secara terbalik di permukaan air. Udara akan menahan laju air masuk ke dalamnya. Ia mengetahui bahwa tumbuhan memiliki jenis kelamin. Ia juga sangat revolusioner di zamannya ketika mengatakan teori evolusi yang mendasarkan keyakinan bahwa makhluk paling unggul adalah satu-satunya yang bisa bertahan hidup. Empedokles lah yang mengungkap bahwa udara, tanah, api, dan air adalah 4 unsur yang bersifat abadi, dan bisa menjalani kebersamaan atau keterikatan dengan takaran-takaran tertentu. Takaran-takaran tertentu dari 4 unsur tersebut adalah cikal bakal pelbagai ragam zat yang terus berubah di dunia ini. Tentu kalau pembaca rutin membaca dalam artikel-artikel sebelumnya, substansi dasar yang menciptakan alam semesta telah banyak dibahas oleh filsuf terdahulu. Thales mengatakan air, Anaximenes berpandangan udara, Heraklitus berkeyakinan unsur itu adalah api. Empedokles mensintesiskan bahwa keseluruhan unsur, api, air, udara, dan tanah, adalah substansi dasar tersebut. Ia menambahkan bahwa unsur 4 tersebut bisa mencipta karena berpadu dengan cinta dan perselisihan. Baik cinta maupun perselisihan adalah 2 unsur purba yang sejenis dengan 4 unsur utama, air, api, udara, dan tanah. Ada kalanya cinta yang dominan dalam perjalanannya, dan kadang mengalami perenggangan sehingga membuat perselisihan yang condong lebih kuat. Zat senyawa yang dihasilkan bersifat fana belaka, sedangkan yang kekal adalah cinta dan perselisihan. Pemikiran ini mirip dengan Heraklitus yang menekankan aspek perselisihan abadi yang menciptakan segala sesuatu. Ia berpendapat bahwa dunia yang kita huni saat ini layaknya bola. Terdapat era keemasan di mana cinta yang menaungi dunia kita, dan perselisihan berada di luar bola, dunia. Ada pula era di mana perselisihan mendesak cinta keluar dari bola agar ia bisa menggantikan posisinya di dunia. Apakah tidak mungkin di titik ekstrim tertentu antara cinta dan perselisihan benar-benar mendominasi dan bersifat tetap menghuni dunia? Empedokles menyatakan tidak, meski ada kurun waktu panjang di mana salah satunya mendominasi ketetapan dunia. Penjelasan ini dekat dengan pendirian Heraklitus tentang adanya gerak di dunia, dan Broma Parmenides meski tidak berpandangan bahwa gerak itu bisa mencapai titik tertentu yang tidak berubah sama sekali. Empedokles juga mengatakan bahwa setiap perubahan yang dihasilkan di dunia ini tidak bertujuan apa-apa. Segalanya berlangsung secara kebetulan dan keniscayaan. Hal ini menegaskan pendiriannya untuk menolak monoisme tentang ada yang berkuasa menciptakan dan menjaga ketertibannya dengan tujuan-tujuan tertentu.